Perang Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina tidak berjalan sesuai rencana pada tahun 2026. Setelah mengebom kota-kota Ukraina dengan kampanye pemboman mematikan yang menyebabkan pemadaman listrik dan air besar-besaran bagi jutaan penduduk selama musim dingin yang sangat dingin, ia berharap dapat melanjutkan dengan serangan besar-besaran di musim semi. Namun, kalau diungkapkan dengan halus, serangan itu telah mandek. Selama beberapa bulan terakhir, Ukraina telah memukul mundur pasukan Rusia. Bukan hanya berhasil menghentikan serangan Rusia di arah-arah utama, tetapi menurut semakin banyak sumber, Ukraina bahkan telah merebut kembali wilayah yang luas setelah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, kampanye Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berupa serangan jarak jauh, yaitu serangan drone dan rudal jarak jauh-jauh ke dalam wilayah Rusia, semakin intensif. Begitu juga dengan kerusakan yang ditimbulkan. Situasi jelas semakin memanas di garis depan dan di belakangnya, terutama di kubu Rusia. Berikut adalah perkembangan terbaru dan apa yang bisa kita pelajari tentang kemana arah perang ini. Dalam pidato malam rutinnya pada hari Jumat 22 Mei, Zelensky menyatakan bahwa posisi Ukraina di garis depan telah menguat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Posisi Ukraina kini lebih kuat dibanding tahun-tahun lalu. Sejak awal tahun, 590 km persegi sekitar 228 mil persegi wilayah kami telah dibebaskan dan kembali berada di bawah kendali kami. Tren ini jelas tidak menguntungkan para penjajah. Kami terus meningkatkan laju penghancuran personel Rusia. Hal ini dan sanksi dalam bentuk apapun memaksa Rusia memilih jalur diplomasi, katanya. Juga pada hari Jumat, Bloomberg melaporkan tentang penilaian intelijen pertahanan Amerika Serikat yang baru dideklasifikasi yang menyebutkan jumlah wilayah yang direbut kembali sekitar 154 mil persegi sejak Februari. Beberapa hari sebelumnya, Institute for the Study of War memperkirakan jumlah wilayah yang direbut kembali sekitar 44,8 mil persegi hanya pada bulan April. Jika digabungkan, angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat perebutan kembali wilayah sedang meningkat. Pelacak perang The Economist menguatkan kemajuan Ukraina, melaporkan bahwa kemajuan kecil namun signifikan telah dicapai sepanjang tahun 2026 hingga saat ini, yang merupakan yang terbesar sejak 2023. Itu wajar mengingat besar upaya yang dibutuhkan Ukraina untuk membebaskan seluruh wilayah yang diduduki Rusia. Sulit untuk menentukan angka pasti dari luas wilayah tersebut. Namun secara umum dianggap sekitar 1/5 dari total wilayah Ukraina, sekitar 45.000 mil persegi. 154 mil persegi dalam 4 hingga 5 bulan adalah awal bagus, tapi perjalanan masih panjang. Kesulitan utama memetakan wilayah kendali adalah karena garis depan sering berubah setiap hari. Hal itu tak terhindarkan mengingat skala operasi di sepanjang garis pertempuran sekitar 680 mil. Pada tahun 2025, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa 61.605 pertempuran telah tercatat sepanjang tahun dengan rata-rata sekitar 169 pertempuran per hari. Hari paling intens sepanjang tahun adalah 28 November ketika 311 pertempuran dengan musuh tercatat. Penggunaan drone secara luas juga berarti bahwa puluhan mil di belakang posisi terdepan di kedua sisi secara efektif telah berubah menjadi zona maut, di mana setiap pergerakan berpotensi mematikan. Akibatnya, kedua pihak sebagian besar meninggalkan serangan tradisional dengan barisan kendaraan lapis baja. Kedua pihak umumnya menggunakan kelompok kecil infanteri bergaya gerilya yang kerap menembus beberapa mil di belakang garis musuh. Di sana, mereka bisa berkubu dan mempertahankan posisi ini secara teknis di belakang garis musuh dengan pasokan dan amunisi dikirim lewat drone. Di banyak bagian garis depan, meski satu pihak tampak menguasai, situasi di lapangan sebenarnya jauh lebih tidak jelas. Mereka menyebut area ini sebagai zona abu-abu atau tertutup kabut perang bukan tanpa alasan. Kamu pasti penasaran di mana Ukraina sudah maju. Wilayah yang direbut kembali Ukraina dalam berbagai laporan tersebut belum dijelaskan rinci. Sebagian besar mengingat karakteristik zona abu-abu yang cepat berubah di garis depan saat ini, mengidentifikasi area kendali yang tepat untuk jangka waktu yang signifikan adalah pekerjaan sia-sia. Namun, penilaian ISW menyebutkan beberapa area yang didefinisikan lebih luas di mana ada kemajuan. Mulai November 2025, pasukan pertahanan Ukraina membebaskan sebagian besar wilayah Kupiansk di Oblast Kharkiv. Sepanjang musim dingin dan semi 2026, mereka merebut kembali lebih dari 154 mil persegi di Ukraina Selatan. Dan sejak akhir April 2026, telah merebut kembali beberapa permukiman di barat Oblast Zaporizhia.
Seperti yang mungkin Anda duga, pihak Rusia melaporkan cerita yang sama sekali berbeda. Sebulan yang lalu, pada tanggal 21 April, Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 80 permukiman dan lebih dari 1.000 mil persegi wilayah Ukraina pada tahun 2026. Pada bulan Maret dan April saja, dia mengatakan bahwa pasukan Rusia telah merebut 34 permukiman dan sekitar 270 mil persegi. Gerasimov menyatakan wilayah yang direbut mencakup permukiman terakhir di bagian kecil Oblast Luhansk yang masih dikuasai Ukraina, dan rekaman yang telah diverifikasi lokasinya tampaknya mendukung klaim ini. Dia menambahkan pasukan Rusia maju di beberapa front, membentuk apa yang disebutnya zona keamanan di wilayah Sumy dan Kharkiv, Ukraina. Dia mengklaim sekitar 15 permukiman direbut di wilayah itu pada Maret, dengan Vovchanskoye Kotori dan Zibina di Kharkiv ditambahkan pada April. Dia juga mengklaim penaklukan Hreshina dan Pavlivka di Oblast Donetsk, serta Boykova, Luhivska, dan Veselyanka di Oblast Zaporizhia, di antara kemajuan lainnya. ISW langsung membantah klaim-klaim tersebut. Mereka berpendapat bahwa klaim terbarunya tidak didukung oleh bukti sumber terbuka atau bahkan oleh blogger militer pro-Rusia. Bahkan menurut perkiraan yang paling menguntungkan dari sumber Rusia, disebutkan bahwa pasukan Rusia mungkin hanya maju atau menyusup tidak lebih dari 276 mil persegi ke wilayah Ukraina. Sejak awal tahun, hanya sekitar 40% klaim Gerasimov terbukti, bahkan beberapa masih diragukan. Berdasarkan perhitungan ISW sendiri yang didasarkan pada data sumber terbuka, pasukan Rusia hanya maju sejauh 147 mil persegi dan merebut 13 permukiman dari Januari hingga 21 April 2026. Sejak 1 Maret, pasukan Rusia hanya berhasil merebut 2 permukiman dan justru kehilangan 23 mil persegi di seluruh garis depan, kata mereka. ISW juga menyebut Gerasimov melebih-lebihkan pencapaian Rusia di sektor lain. Dia mengklaim bahwa pasukan Rusia telah bergerak hingga 4,35 mil dari Kramatorsk dan 7,45 mil dari Sloviansk. Namun, bahkan laporan Rusia yang paling optimis sekalipun menempatkan pasukan Rusia setidaknya 5,6 mil dari Kramatorsk dan 8,7 mil dari Sloviansk. Jarak itu tetap membuat kedua kota dalam jangkauan serangan drone, dan memang seperti itu. Bersama dengan kota Konstantinivka yang sedang dilanda pertempuran, kedua kota tersebut membentuk poros terakhir wilayah berpenduduk yang sangat dipertahankan di Donbas yang masih sepenuhnya berada di bawah kendali Ukraina. Namun ISW menyimpulkan bahwa klaim berlebihan Gerasimov kemungkinan adalah upaya untuk menutupi apa yang mereka sebut sebagai kurangnya kemajuan militer Rusia yang mengecewakan dalam ofensif musim semi dan musim panas 2026. Faktanya, sebagai hasil dari serangan balasan Ukraina yang berhasil, ISW mengatakan pasukan Rusia harus mengurangi operasi di beberapa sektor karena kerugian besar. Serangan-serangan ini dikombinasikan dengan pertahanan yang teguh telah memaksa pasukan Rusia untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya hanya untuk mempertahankan kesan kemajuan yang stabil di seluruh garis depan. Mereka menilai kerugian yang meningkat dan perekrutan yang melambat mengancam taktik Rusia, yaitu mengirim gelombang serangan berulang dan kelompok infiltrasi ke medan tempur dengan intensitas tinggi dan biaya besar. Namun itu terjadi sebulan yang lalu, dan seperti yang kita tahu, banyak hal bisa berubah hanya dalam sebulan di medan perang Ukraina. Saat ini, ada satu wilayah di mana para blogger militer dari kedua belah pihak tampaknya sepakat bahwa Ukraina sedang membuat kemajuan yang cukup signifikan. Zaporizhia Barat dan Selatan, termasuk wilayah yang diduduki Rusia di selatan. Serangan utama Rusia di Zaporizhia selama setahun terakhir ini terjadi di bagian timur, di mana oblast tersebut berbatasan dengan Oblast Dnipropetrovsk dan Oblast Donetsk. Setelah sebagian besar berhasil mengusir pasukan Ukraina dari kota kunci Huliopol, mereka telah berusaha perlahan-lahan maju menuju kota besar terakhir di selatan oblast yang masih berada di bawah kendali kuat Ukraina, yaitu Orikhiv. Namun, hadiah utama di oblast ini ada di barat, yakni Zaporizhia. Di sini, dalam kampanye yang berjalan tersendat-sendat dan ditandai dengan kerugian besar akibat serangan drone Ukraina yang tiada henti, mereka akhirnya berhasil maju perlahan ke arah utara di sepanjang jalan raya M18. Mereka akhirnya merebut sebagian kota Stepnohyorsk dan mendekati Pavlivka. Mengamankan wilayah ini akan menjadi pijakan untuk menyerang Primorske, Malakhaterivka, dan Veselyanka, pemukiman besar terakhir sebelum pinggiran kota. Pertama, pasukan Ukraina berhasil menggagalkan serangan tersebut, dan sekarang mereka melakukan serangan balasan dengan keras. Pasukan Ukraina dikabarkan telah merebut kembali Stepnohyorsk sepenuhnya dan kini membersihkan sisa perlawanan di Pavlivka.
Selanjutnya, atau lebih tepatnya ke arah selatan, karena mereka bergerak ke selatan, adalah Kamianske. Jika Ukraina merebut Kamianske, jalan ke Vasilivka akan terbuka lebar. Analis Rusia cemas dengan kemungkinan ini. Jika dikaitkan dengan perkembangan lain di wilayah tersebut, mereka khawatir gempuran Ukraina ini mungkin merupakan bagian dari persiapan menuju situasi yang jauh lebih serius, yaitu perebutan kembali Enerhodar, tempat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia berada. PLTN ini adalah salah satu lokasi yang paling diperebutkan di Ukraina dan menjadi hambatan besar dalam semua upaya sejauh ini untuk merundingkan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Rusia merebutnya saat invasi 2022 dan menghubungkannya ke jaringan listrik Rusia, menjadikannya sumber listrik utama bagi wilayah yang diduduki. Ukraina tentu saja menuntutnya kembali. Rusia tentu saja menolak. Berbagai kompromi telah diusulkan. Yang paling menjanjikan jika Ukraina gagal mengusir Rusia dari wilayah yang diduduki adalah pembagian kekuasaan yang mungkin dikelola pihak ketiga seperti Amerika Serikat. Namun seperti banyak poin utama ketidaksepakatan lainnya antara kedua pihak, sejauh ini belum ada yang berhasil disepakati. Sekedar pengingat cepat, jika Anda belum melakukannya, silakan berlangganan ke saluran ini. Di acara militer, kami menyajikan pembaruan harian tentang perkembangan militer global dan analisis terbaru mengenai maknanya. Tekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan. Analis Rusia kini khawatir dorongan Ukraina melalui Stepnohyorsk ke Vasilivka bertujuan membuka jalan serangan ke Enerhodar untuk merebut kembali PLTN dari timur. Bersamaan dengan ofensif ini, mereka menyebut pasukan Ukraina akan menyeberangi sungai Dnipro dari utara, menciptakan serangan dua arah yang sulit ditekan. Namun kemajuan ke timur kota itu bukan satu-satunya tanda kemungkinan adanya persiapan besar di wilayah tersebut. Analis Rusia juga menunjuk pada perintah evakuasi wajib baru-baru ini yang dikeluarkan oleh otoritas Ukraina di kota Nikopol dan sekitarnya. Terletak di bagian Oblast Dnipropetrovsk di sebelah barat Zaporizhia, distrik Nikopol hanya berjarak sekitar 4 mil dari PLTN, meski berada di seberang sungai Dnipro. Pada 12 Mei, semua 28 keluarga dengan anak-anak di Novokievka dan Ilinka dekat Maranets, serta Visi Tarasivka dekat Marivka bersama dengan penduduk di satu jalan di desa Maranets dan 100 jalan di Nikopol diperintahkan untuk mengungsi dalam waktu 1 bulan oleh administrasi militer regional. Hal ini dilakukan untuk melindungi penduduk dari penembakan dan pemboman Rusia yang meningkat. Secara tidak resmi, evakuasi ini akan membuka jalur langsung untuk serangan ke Enerhodar. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Ukraina telah mengubah jalan raya M14 di selatan Enerhodar menjadi neraka bagi logistik Rusia. Kini, jalan ini bukan lagi jalan biasa. Dikenal di Rusia sebagai jalan raya RR280 Novorossiya, jalan ini membentang timur barat, menghubungkan daratan utama Rusia dengan Crimea, wilayah Kherson yang diduduki, dan Mykolaiv di barat, dan garis depan di timur. Jalan ini telah digambarkan sebagai jalan kehidupan bagi pergerakan sipil dan militer, serta berfungsi sebagai koridor logistik utama untuk pasokan, bahan bakar, dan pos komando Rusia. Namun sekarang tidak lagi. Pers Rusia menyebut jalur kehidupan itu kini jadi jalur kematian akibat serangan intens drone dan rudal Ukraina dalam beberapa minggu terakhir. Rekaman yang dirilis 21 Mei memperlihatkan kuburan kendaraan hancur yang kian membesar di pinggir jalan. Rekaman yang sudah diverifikasi lokasinya dan dipublikasikan keesokan harinya juga menunjukkan pasukan Ukraina menyerang truk Rusia di Jalan Raya HH20 Mariupol Donetsk City, jalan yang telah dihambat pasukan Ukraina dalam beberapa minggu terakhir. Situasi di M14 sangat berbahaya, sehingga Kepala Pendudukan Rusia di Oblast Kherson, Vladimir Saldo, terpaksa mengeluarkan dekrit pekan lalu yang membatasi pergerakan kendaraan barang di bagian M14. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dengan pengecualian hanya untuk militer dan barang-barang penting, merupakan pengakuan langsung bahwa jalan raya tersebut telah menjadi terlalu berbahaya untuk transportasi biasa. Serangan ini mengganggu logistik Rusia dan menyulitkan pasokan di garis depan dan Crimea. M14 merupakan jalur utama yang menghubungkan semenanjung dengan wilayah pendudukan. Jika Ukraina berencana merebut kembali Enerhodar, serangan ini memang terjadi tepat di wilayah yang ingin Ukraina cegah agar Rusia tak bisa mengirim bala bantuan. Sekarang, kita harus menekankan pada tahap ini bahwa semua ini hanyalah spekulasi. Hanya sedikit informasi dari Ukraina yang menunjukkan serangan ke Enerhodar sedang direncanakan. Namun sekali lagi, itulah yang biasanya Anda harapkan dari serangan mendadak yang akan datang.
Ukraina pernah melakukan kesalahan dengan secara luas mengumumkan niatnya untuk melakukan serangan balasan besar pada tahun 2023, sehingga memberi waktu bagi Rusia untuk akhirnya membangun pertahanan yang sukses. Namun, mereka mungkin telah belajar dari kesalahan tersebut. Keheningan mutlak mendahului serangan besar Ukraina berikutnya, yaitu penyerbuan ke Kursk pada tahun 2024 yang benar-benar membuat Rusia lengah. Jika ada serangan mendadak ke Enerhodar, kecil kemungkinan Anda pertama kali mendengarnya dari Zelensky atau panglima tertingginya Oleksandr Syrskyi. Ada juga kemungkinan bahwa dorongan melalui Stepnohyorsk, perintah evakuasi di Nikopol, dan terutama serangan M14 hanyalah bagian dari strategi luas dan efektif Ukraina untuk tahun 2026, seperti yang disoroti oleh ISW. Lembaga tersebut menyatakan pasukan Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah dan penghadangan udara di medan tempur dalam beberapa bulan terakhir, menciptakan efek berantai di medan perang dan menghambat kemajuan Rusia. Serangan-serangan ini juga memberikan dorongan bagi kemajuan Ukraina di darat. Namun, ada komponen kunci lain dari keberhasilan ini yang juga benar-benar mengejutkan Rusia: memutus akses mereka dari Starlink. Penilaian intelijen pertahanan ASREC yang telah dideklasifikasi sebelumnya menyebut langkah ini sebagai kunci kemajuan Ukraina di 2026. Starlink sangat penting untuk operasi Ukraina di garis depan dan dalam mengatur serangan jarak jauh, tetapi Rusia tidak mendapat akses layanan ini. Rusia tetap mengumpulkan ribuan terminal Starlink ilegal yang diselundupkan dan makin bergantung pada perangkat itu. Sistem ini mengatasi kekurangan komunikasi lama, memungkinkan koordinasi pasukan, operasi drone, dan penargetan artileri. Namun semuanya mendadak terhenti di Februari. Bekerja sama dengan SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, tim Ukraina membatasi secara geografis dan menonaktifkan terminal ilegal di zona pertempuran. Para pengamat setia laporan garis depan langsung menyadari dampaknya terhadap operasi Rusia. Sekarang, intelijen Amerika Serikat telah mengonfirmasinya. Dampaknya makin parah karena Rusia malah merugikan diri sendiri dengan membatasi Telegram. Aplikasi ini sering dipakai sebagai pengganti informal Starlink dalam sistem komunikasi terbatas. Pembatasan aplikasi itu sangat tidak populer di Rusia dan membuat masyarakat makin kecewa pada perang Putin dibanding faktor lain. Dan jika masyarakat umum saja sudah tidak senang, Anda bisa membayangkan betapa tidak senangnya tentara Rusia di garis depan yang terus-menerus mendapat tekanan dari drone Ukraina terhadap perkembangan ini. Kehilangan konektivitas Starlink dan akses ke platform pesan secara bersamaan sangat menurunkan koordinasi di lapangan, yang langsung menyebabkan kebingungan antar unit dan mengacaukan rantai komando. Media sosial sempat ramai keluhan tentara Rusia soal hilangnya Starlink mereka. Salah satu dari mereka terekam menendang penerimanya dan yang lain menggunakan perangkatnya sebagai meja makan. Beberapa meminta bantuan publik, salah satunya berkata bahwa dalam semalam kami kembali ke zaman batu. Ukraina memanfaatkan momen ini untuk mengeksploitasi kekacauan tersebut dan maju ke depan. Otoritas Ukraina mengakui peran pemadaman Starlink dalam kemajuan Ukraina pada tahun 2026, namun membantah itu satu-satunya alasan keberhasilan mereka. Operasi di selatan dimulai sebulan sebelum keputusan terkait Starlink, kata Zelensky, menegaskan itu hanya bagian dari kerangka yang lebih besar. Mantan Menteri Transformasi Digital dan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov setuju bahwa pembatasan terminal Starlink serta penggunaan drone serang jarak menengah membantu mengubah momentum jadi menguntungkan Ukraina. Rusia butuh beberapa bulan untuk menemukan solusi, namun kini ada tanda-tanda mereka mulai menutup kerentanan ini. Untuk memulai, mereka telah merangkai modem LTE, bridge Wi-Fi, stasiun relay, dan jaringan mesh. Dan jaringan mesh yang relatif berteknologi rendah ini mulai menjadi gangguan. Modem jaringan mesh memungkinkan operator mengendalikan UAV pada jarak lebih luas di luar cakrawala dengan membentuk rantai komunikasi udara yang sulit diganggu dan dapat mengalihkan data jika drone hilang. Untuk memperburuk keadaan, Rusia telah mendirikan stasiun relay di seberang perbatasan di Belarus yang memungkinkan drone tetap terhubung saat mereka terbang melintasi wilayah Ukraina. Yang lebih penting, dalam jangka panjang, Rusia juga baru-baru ini meluncurkan satelit pertama yang pada akhirnya dimaksudkan untuk menjadi versi Starlink milik mereka sendiri. Pada 23 Maret, perusahaan Rusia Bureau 1440 meluncurkan ke orbit rendah 16 satelit internet broadband pertama dari konstelasi baru Rasvet. Ini adalah langkah pertama dalam membangun infrastruktur yang ditargetkan memiliki setidaknya 300 satelit pada tahun 2030. Meskipun diposisikan oleh Rusia sebagai teknologi sipil seperti Starlink, sistem ini jelas memiliki penggunaan ganda.
Melihat masalah Rusia usai kehilangan Starlink, waktu peluncuran ini jelas menunjukkan prioritas utama adalah mengatasi hal itu. Ada tanda-tanda bahwa ini sudah mulai memberikan dampak. Video berkualitas Starlink dari drone jarak jauh mulai muncul, jauh lebih baik dibandingkan rekaman yang lebih buram yang biasanya dihasilkan drone-drone ini. Dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh pengenalan teknologi-teknologi baru ini masih harus dilihat ke depannya. Mungkin saja teknologi ini akan memungkinkan Rusia untuk merebut kembali inisiatif. Atau mungkin serangan Ukraina yang semakin berkembang akan membuatnya menjadi tidak relevan. Kami akan terus memantau dan memberi kabar terbaru. Pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini. Sementara itu, tontonlah video ini tentang bagaimana Ukraina membangun pasukan robot untuk memperluas kemajuannya lebih jauh lagi. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.